masih 1,2, jadi speednya 3. Ini belum kita nyalain, kita kasih 12 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. 6 episode terakhir kita bahas tentang DC motor, mulai dari definisinya, speed controlnya, pakai potensio, terus kita kasih MOSFET, PWM dan sebagainya. Kali ini masih DC motor series, kita bahas aplikasinya. Jadi kita mau terapin speed control di mesin ini, apa hubungannya ya? Jadi kenalan saya minta bikinin speed control buat extra fan intercooler. Intercooler itu yang ini. Tujuannya untuk ningkatin performance. Lah, terus hubungannya gimana? Mesin diesel ini berbeda dengan mesin bensin. Jadi mesin bensin itu ada businya untuk pembakarannya ya. Kalau mesin diesel ini nggak ada businya, pemijarannya atau pembakaran dia istilahnya self ignition atau meledak dengan sendirinya. Karena auto ignitionnya solar itu sekitar 210 derajat Celcius, sementara kalau bensin itu sekitar 280 derajat Celcius, makanya mesin bensin perlu pemijar. Nah, cara kerjanya gimana? Simple, udara masuk ke filter, disaring agar nggak ada debu atau udara kotor segala macam. Setelah disaring, masuk ke turbo. Nah, ini turbonya nih. Turbo ini fungsinya untuk meningkatkan kepadatan udara. Sebagai informasi, udara yang dapat terbakar di ruang pembakaran rasionya 1:7. 1 bagian solar, 7 bagian udara. Jadi kalau makin banyak udara yang bisa kita masukin, semakin banyak bahan bakar yang bisa terbakar atau pembakarannya akan semakin sempurna. Ya, makanya di sini ada turbo, jadi udara dipampetin, tujuannya biar density-nya jadi tinggi, semakin banyak udara yang masuk sini. Terus setelah dipampetin, tentu temperaturnya naik. Nah, di sini ada EGR, kita nggak bahas EGR apa. EGR itu intinya cuma campurin udara yang dipampetin tadi dengan sisa pembakaran, biar nggak terbuang ke atmosfer. Jadi kalau ada kotoran segala macam, karbonnya bisa dibakar lagi. Setelah itu masuk ke intercooler. Intercooler ini yang bawah sini. Nah, di intercooler ini didinginin, cuma dia nggak ada fansnya. Biasanya cuma kalau mobil bergerak kan ada udara yang menghembus, andalin dari situ aja dia dingininnya. Temperaturnya turun, masuk lagi ke sini, ke intake. Cuma alirannya diatur sama throttle body. Kita udah bahas tentang throttle body yang rusak P2112 dan sebagainya. Gunanya buat ngatur berapa banyak debit udara yang bisa ngalir atau bisa masuk ke dalam ruang pembakaran. Nah, di ruang pembakaran ini mesinnya spesifikasinya 2200 cc, 4 silinder, berarti satu silindernya itu sekitar 550 cc. Posisi piston paling bawah itu ruang pistonnya itu atau bornya itu 550 cc satu piston. Nah, saat pistonnya naik, rasio kompresinya itu 1:16. Jadi ruang yang tersisa itu 1/16 dari 550 cc. Kecil banget, mungkin sekitar berapa, 20 cc itu berapa. Itu jadi udara padat banget. Dengan demikian temperaturnya naik mungkin sekitar 400 derajat. Tadi kita bilang kalau tekanan udara dinaikin, temperatur naik. Udara dengan density yang tinggi dan temperatur tinggi ini disemburinlah kabut solar. Otomatis kabut solarnya terbakar. Sayangnya kan tadi kita udah bilang cuma bisa 1:7. Nah, gimana caranya kita bisa nyempurnain pembakaran? Ya, udaranya sebanyak mungkin kita masukin. Kalau pernah belajar fisika atau termodinamika, itu ada PV diagram atau hubungan antara P, pressure, dengan volume dan temperatur sama jumlah molnya dan sebagainya. Ntar kita bahas. Oke, jadi intinya itu kita ingin sebanyak mungkin udara masuk ke dalam silinder untuk menyempurnain pembakaran. Nah, kita gunain not MCU, tapi kita nggak ada gunanya dinginin terus kan.
Kalau dia turbonya nggak jalan, buat apa didinginin? Karena fan pun pakai energi yang kita hasilin dari alternator. Mana alternator di bawah sini? Nggak efisien juga, karena alternator juga beban kan. Jadi kita nyalain aja kalau memang temperaturnya tinggi. Nah, di intercooler ini di bawah ada semacam termostat atau temperatur sensor. Istilahnya intake air temperature sensor. Kan tadi kita udah bilang PV sama dengan NRT segala macam. Jadi mesin-mesin modern ini perlu tahu pressure-nya berapa, dia perlu tahu volumenya berapa, dia perlu tahu temperaturnya berapa. Dengan demikian dia tahu berapa banyak udara yang ada di dalam ruang pembakaran. Kalau kita mainan ECU remap, itu ada yang namanya IQ, injection quantity. Jadi kita tahu berapa banyak kabut solar yang kita semprotin. Oke, di sini ada sensor. Sensornya ini kita baca, ntar kita masukin ke node MCU. Buat ECU biasanya dia ada 2 voltage, satu 12 volt. 12 volt itu buat gerak-gerakin seperti motor dan sebagainya. 5 voltnya itu sinyal. Jadi si sensornya ini masuk tegangannya sekitar 5 volt. Cuma saya ukur atau teman saya ukur itu kalau kita paralel itu sekitar berapa, maksimum 2 volt. Jadi 2 volt itu sekian derajat, 1,8 itu sekian derajat. Ada tabelnya, dia udah ukur. Ada mapnya antara temperatur dan voltage. Jadi sinyalnya analog. Nah, tinggal kita masukin ke analog pinnya node MCU. Nanti kita bikin beberapa speed, mungkin 3 speed. Kalau voltage-nya sekian, duty cycle-nya mungkin 100%. Kalau voltage-nya berapa di temperatur sensor, duty cycle-nya 50%, 25%, 0%, nggak perlu nyalain sama sekali. Cara kerjanya gitu. Oke, berhubung kita nggak punya extra fan-nya, kita simulasiin aja. Sebagai informasi, extra fan itu perlu arus sekitar 5 ampere. Jadi ntar kita bikin PCB-nya, ya prototype aja, kita demoin. Oke, kita simulasiin aja. Oke, tadi kita singgung sedikit tentang PV sama dengan NRT. Kita fokus pada saat misalkan ini silinder, saat pistonnya lagi di bawah nih. Nah, yang mau kita optimalisasikan adalah massa udara di dalam ruang silinder ini, N. Kita ingat perbandingannya 1/7 solar yang bisa dibakar. Jadi semakin banyak udara di sini, semakin sempurna pembakarannya. Kalau rumus ini kita formulasikan, N sama dengan PV dibagi RT. Volumenya ini konstan, karena nggak berubah. Ini kan volume maksimumnya saat piston posisi di bawah. R ini Avogadro konstanta juga konstan. Jadi kita nggak usah bicara angka, lihat aja korelasinya. N proporsional terhadap P, volumenya konstan, berarti ini C bagi T. Agar jumlah massanya ini semakin banyak, N ini nilainya naik, kemungkinannya ada dua. Apakah pressure-nya kita naikin atau temperaturnya kita turunin. Pressure kita dapat dari turbo, jadi dia naikin kepadatannya. Kalau temperaturnya kita turunin, maka N semakin tinggi, makanya kita pakai extra fan. Oke. Sebelum kita bahas CAD-nya, nah ini kita bikin PCB prototype-nya pakai node MCU, ada MOSFET, ada transistor, ada LED, ada dioda kapasitor. Ini ngapain sih? Jadi pin yang kita pakai cuma 3, A0, D6 sama D5. A0 ke sensor, D6 ke fan PWM, di drive pakai MOSFET, kita udah bahas di video 45. D5 buat LED. Nah, LED ini sebagai indikator speed fan-nya. Jadi tanpa fan pun kita bisa tahu makin cepat kedipnya, makin cepat speednya. Nah, D6 ini keluarnya ke transistor dan ke MOSFET. Kita udah bahas bahwa kalau cuma MOSFET aja dan si node MCU ini 3 volt keluar IO-nya, dia nggak bisa maksimum. Makanya kita drive MOSFET-nya pakai transistor ini NPN. Konsekuensinya sinyalnya kebalik. Harusnya high jadi low, low jadi high, jadi kebalikannya. Maka ntar programnya kita balik. Nah, 0 ini input dari sensor temperatur, jadi analog input. Udah gitu aja. Sisanya ya ini buat drive ke fan. Terus ini power supply-nya 12 volt. Oh ya,
karena mobil itu tegangannya 12 volt, kita harus turunin. Not MCU nggak akan kuat. Not MCU itu kayak maksimum 9 volt atau 8 volt. Makanya kita kasih dioda nih 4 biji nih. Dioda itu satu bijinya itu ada voltage drop sekitar 0,7 volt. Jadi kalau 4 biji sekitar 2,8 volt. Kalau kita kasih 12 volt, 13 volt ya mungkin hasilnya 9. Harusnya lebih sih, 5 biji atau berapa. Saya lagi malas pakai voltage regulator yang simple aja. Nah, speednya kita mau atur seperti apa? Ini kan kita pakai potensio buat kita simulasin aja. Saya udah mention, teman saya udah ngukur, kalau nggak salah 1,75 volt itu kalau kita baca di sensor sama dengan berapa derajat? 30 derajat Celcius. Kalau dia 1,6 volt itu 40 derajat Celcius. Kalau dia 1,3 atau 1,2 volt, 1,3 kayaknya, itu 50 derajat Celcius. Jadi voltasenya makin turun, temperaturnya makin naik, kebalikannya. Nah, kita bikin speed aja, voltasenya lebih besar dari 1,75, kita matiin fan-nya, jadi speednya 0. Tapi kalau di antara ini speednya 1, ya mungkin 25% duty cycle di antara ini ya. Kalau di antara sini antara 1,6 dan 1,3 berarti antara 40 dan 50 derajat, 75%. Di sini bawah sini kita jadiin 100% atau speed 3. Di sini speed 2. Udah programnya kayak gitu aja. Dan satu lagi, kita pingin nilai-nilai ini bisa di-adjust. Jadi ketiga ini kita jadiin variabel. Ini 1,75 itu V top, yang tengah ini V mid, yang paling bawah V bottom. Ntar kita rubah pakai serial monitor. Jadi dari serial monitor kita bisa rubah-rubah nilainya. Oke, kita bahas skate-nya. Skate-nya udah kita buka. Paling atas itu variabel-variabel ya. Yang pertama variabel speed. Speed itu yang ini, S0, S1, S2, S3. Jadi LED-nya kita atur kecepatannya pakai milis. Jadi kita kasih interval. Nah, DC ini intervalnya. Selanjutnya DC6, nilai PWM buat fan speednya. V0, voltage yang dibaca dari sensor. Terus V top, V mid, V bottom itu yang tadi batas-batas ini 1,75, 1,6, 1,3 kita jadiin variabel karena ntar mau kita rubah-rubah. Selanjutnya variabel buat LED blink, LED pin di D5, terus LED state-nya high atau low, ini kita pernah bahas juga, push button dan LED. Selanjutnya previous milis, nah ini buat interval blinking LED-nya. Di bawahnya untuk print ke serial monitor seperti voltage sensornya, speednya dan sebagainya. Ntar kita print ke serial monitor tiap interval mungkin 3 detik atau berapa detik. 5000 kelamaan, kita rubah aja, jangan 5000 lah, 3000 aja. String command, nah ini buat baca dari serial monitor apa yang kita ketik di serial monitor. Baru kita masuk ke setup cuma 3 baris aja. Pertama jalanin serial communication, serial begin, baud rate-nya 115200. Yang kedua dan ketiga pin mode buat D5 dan D6 kita definisi sebagai output. Terus di bawahnya nih serial command. Nah, ini yang tadi. Jadi kita bikin function atau void namanya serial command. Isinya jika serial available, artinya jika kita ketik-ketik di serial monitor lakuin apa. Nah, dia pilah-pilah nih. Kalau komen itu sama dengan T itu buat VTOP. Kalau T-nya T besar, VTOP ini kita tambahin 0,01. Kalau T-nya kecil, dikurangin 0,01. Sama juga buat M, itu V mid, M besar, M kecil, B buat V bottom, B besar, B kecil, I besar, I kecil ini buat interval. Kita tambahin 1 detik atau kita kurangin 1 detik. Kita udah definisiin 3000 milisecond atau 3 detik. Yang terakhir, kalau selain B, I, M besar kecil, print ini ke serial monitor. Oke, baru masuk void loop. Kita definisin dulu variabel lokal voltage dalam milivolt. Nah, si Not MCU itu sistem voltage-nya itu kadang-kadang 3 volt, 3,2. Nah, ini bisa kita rubah-rubah tergantung berapa dia bacanya. Ya, saya definisin aja 3,2 volt atau 3200 milivolt.
kita bikin integer buat baca value dari analog read, namanya ADC A0. Kita konversi dari nilai ADC ke voltage. Formulanya standar, ADC A0 dibagi 1023, resolusinya 1023 dikali voltage VM dibagi 1000. Voltage VM itu tadi yang 3200 bagi 1000 berarti 3,2 volt. Nah, segitu voltage dari sensornya. Nah, ini yang 4 biji nih buat nentuin speednya 0, 1, 2, atau 3. Kita pasang range-nya aja. Kalau VA 0 lebih besar dari VTOP, lebih besar dari 1,75, speednya 0. Yang di bawahnya speed 1, speed 2, dan speed 3. Nah, ini kita bikin switch case. Kalau speednya 0, case-nya 0, DC, variabel buat interval blink LED-nya itu sama dengan 2000 milisecond. D6-nya 1023. Nah, ini kan di inverse. 1023 itu artinya 0 karena kita pakai NPN transistor buat drive MOSFET-nya, nilainya jadi inverse kebalik. Nah, ini buat nentuin nilai interval DC dan DC6. Selanjutnya kita tulis deh analog write DC6, DC. Ini baru nulis PWM-nya di sini. Nah, di bawah ini buat nulis ke serial monitor nilai-nilai variabel seperti ADC-nya berapa, sistem voltage-nya berapa, nilai sensornya berapa, VA 0, dan duty cycle, fan, duty cycle LED. Ini intervalnya ya tadi kita definisin berapa, 3000 milisecond, berarti tiap 3 detik baru dia print ke serial monitor value-value ini. Nah, yang di bawahnya ini timer kedua buat blink LED. Simpel aja, kalau ukuran milis dikurang previous milis lebih besar sama dengan DC. DC ini kan tadi ya, sesuai case-nya. Dia mau speednya berapa? 2000 kah? Tiap 1 detik kah? Setengah detik? 200 milisecond. Nah, apa yang kita lakuin di dalam? Kalau DC-nya lebih besar dari 1000, atau misalkan tadi kan kita bikin berapa? 2000 ya? Yang kalau speednya 0. Ini saya bikin LED-nya nyala aja terus. LED state sama dengan 1. Jadi kalau dia lebih dari 1000, udah biarin aja nyala terus. Sisanya else LED state sama dengan bukan LED state. Artinya dia toggling, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Kan tadi baru state-nya aja. Nah, sekarang di bawah sini baru kita tulis digital pin 5 atau D5 LED pin. Nah, di paling bawah kita panggil nih serial command. Ini kan void yang di atas tadi tuh buat nangkep masukan dari serial monitor. Udah gitu aja. Ini kita save, kita compile. Oke, udah selesai compile-nya, baru kita upload. Kita pasang dulu. Ini sengaja saya nggak pasang dulu ke PCB-nya, biarin aja kayak gini dulu. Yang penting kita compile, kita tulis dulu. Oh ya, paling aman kalau kita nulis-nulis ya telanjang gini, jangan dipasang kemana-mana. Takutnya ada pin-pin yang nggak boleh high, nggak boleh low, kita pasang salah pasang. Misalnya kayak D3 nih nggak boleh nih kita set low atau set. Kalau kita hubungin ke LED terus ke ground, D3 ini nggak bakal mau booting, dia masuk upload mode. Oke, ini udah pasang, kita upload aja. Dia nanya akses USB, iya. Oke, ini connecting, compiling. Selanjutnya ini udah kita pasang. Sekarang kita kasih power. Kita kasih 12 volt positif, negatif. USB-nya kita pasang karena kita mau lihat ke serial monitor. Berhubung saya nggak punya sensor temperatur, kita ganti pakai potentiometer. Ntar kita baca voltage-nya di serial monitor. Kita buka serial monitor. Oke, kasih akses. Kita lihat aja value-nya berapa. Speed 0, voltage 2,52 ketinggian. Kita turunin, tadi range kita berapa? 1,75. Kita kasih 1,8 coba. Oke, sensor voltage-nya 1,82. Ini dia nyala terus. Kan tadi lebih besar dari 1000 kan? Duty cycle-nya 2000 tuh. 2000 sama dengan nyala terus. Kita turunin. 1,7. Speednya 1. Kita turunin lagi. 1,4, speednya 2, 1,3 masih 1,2 di speednya 3. Ini belum kita nyalain, kita kasih 12 volt. Ini fan-nya muter. Kalau voltage-nya kita rubah-rubah, speednya jadi turun tuh 1,6 volt, speednya 1, 1,97 speednya 0, 1,6 speednya 1,
1,5 speednya 2, 1,26 speednya 3. Nah ini kan tadi kita udah bilang kita bisa adjust nih di top V minus segala macam. Nah misalkan intervalnya mau kita rubah, kita kasih aja nih, kita ketik I, coba lihat intervalnya sekarang berapa, interval 1 detik. Gitu cara ngerubah-rubahnya. Nah kalau kita cabut USB nya, powernya benar-benar dari 12 volt, LED nya blingnya pelan, blingnya makin cepet, itu cepet banget. Jadi kita tahu, nah ini agak lambat, nah ini masih muter, ini speed 1 nih. Kalau kita matiin gini dia nyala terus tuh LED-nya. Oh, udah. Oke, jadi kita udah bahas cara kerja mesin diesel, terus turbo juga, intercooler, habis itu apa lagi, korelasinya antara PV, NRT, terus kita bikin rangkaiannya pakai MOSFET, kita baca sensor temperaturnya, kita atur kecepatan extra fan-nya, cuma kita simulasiin aja. Oke, itu aja. Next videonya mungkin kita bahas tentang PWM menggunakan NE555. Seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar. Jangan lupa di like and subscribe. Kalau bermanfaat, tolong di share ke teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.